Akan saya bikin oper, baru saya tahap pemotongan pendek membuat anak cabang akar seperti pada gambar di samping ya, ke depan akarnya. Nah seperti itu. Ini nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong. Alhamdulillah hari ini cuaca lumayan cerah, sedikit mendung ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau update ulang review untuk bahan bonsai sancang yang sudah saya tanam di lahan ground. Setelah beberapa bulan yang lalu saya pernah update untuk teman-teman ya. Nanti bisa simak di bawah deskripsi untuk linknya. Budidaya dari cangkok hampir sebesar sekian ya, dengan membuat gerak dasar tahap awal. Teknik cangkoknya seperti apa nanti akan saya tunjukkan untuk hasilnya untuk teman-teman. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan saya mau kilas balik untuk teknik dasar awalnya. Oke, langsung saja. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk teman-teman, untuk semangat terus berkarya dan memberi motivasi. Kita tetap sama-sama belajar ya. Sebelum kita menuju ke bahan yang sudah saya proses di lahan ground, saya mau berbagi kilas balik untuk konsep awal saya pemilihan bahan dasar di lahan ground dengan budidaya cangkok. Untuk teman-teman yang baru mengikuti video proses membuat bonsai sancang ini, saya akan kembali ke masa yang lalu. Pertama kali saya membuat teknik cangkoknya bagaimana. Tidak asing lagi untuk bahan bonsai sancang ini mempunyai mata tunas yang sejajar ya, biasanya ya seperti ini. Nah ini pertama kali saya konsep untuk teknik cangkoknya. Untuk teman-teman mungkin bisa menyesuaikan cabang kanan apa kiri yang mau kita pakai, terusan ke atas, selera untuk teman-teman. Terbiasa kalau cangkok teman-teman cuman lurus begini ya kupasnya. Nah, ini saya ambil kesimpulan saya untuk pengupasan saya bikin miring begini, terus di bawah posisi juga miring, lalu kita bersihkan, kita kupas. Jadi untuk penanamannya nanti ini bisa disesuaikan dengan kemiringan pengupasan pertama ya. Kalau kemiringannya begini berarti nanti untuk terusan ke atas yang di sebelah kanan, untuk cabang pertama yang sebelah kiri. Nah, oke, saya langsung mau tunjukkan untuk teman-teman nanti seperti apa hasil daripada yang sudah saya berbagi ini. Untuk teman-teman teknik cangkoknya seperti apa juga sudah saya berbagi, nanti bisa teman-teman simak di bawah deskripsi atau teman-teman bisa komen nanti di bawah deskripsi juga. Langsung saja, tidak usah panjang lebar, saya akan menuju ke bahannya. Saya akan tunjukkan untuk teman-teman. Mudah-mudahan ini nanti memberi motivasi, semangat, menginspirasi untuk teman-teman terus berkarya. Ya, ini dia ya untuk hasil daripada apa yang sudah saya sampaikan di video depan tadi. Cuman ini bedanya pemilihan batang utama pas saya cangkok agak sedikit besar, tapi dengan mata tunas di sebelah kiri dan kanan ini dulu cuman kecil ya, sekian sama sekian besar mata tunas di sini. Nah, coba kita cek untuk bahan ini dari sebelah sana seperti apa. Oke, ini dari sebelah sini ya untuk bahan ini.
saya mau melakukan beberapa pengecekan untuk akar. Ada sedikit pengurangan, nanti akar-akar yang tidak ke depan tidak mau saya pakai. Terus di sini mungkin ada cabang di sini, nanti mungkin saya pakai sama yang di belakang. Terus ini agak sedikit stuck untuk pembesarannya. Kalau yang ini tentunya untuk ke atas ini lama ya, ini masih memproporsikan daripada besar batang ini. Saya mau sedikit melakukan treatment nanti biar cabang ini cepat besar ya. Karena di sini banyak sekali penghalang untuk cabang di sini sama sini, terhalang oleh matahari tembus dari atas. Tahap awal saya mau melakukan untuk tip pembesaran kedua cabang ini. Terus nanti untuk berikutnya saya mau melakukan pengecekan akar di bawah sini.
Oke, selesai ya. Kali ini sudah saya lakukan untuk tahap awal tadi, pengurangan cabang-cabang yang tidak terpakai agar tidak menghalangi daripada cabang yang nanti saya mau besarkan, kedua pecahan cabang ini. Terus tahap kedua saya lakukan banyak sekali untuk seleksi akar, pengurangan akar. Kemungkinan besar sisa-sisa akar yang ada di bahan ini nanti akan saya proporsikan daripada besar batang ini. Pengennya nanti akan saya bikin oper, baru saya tahap pemotongan pendek membuat anak cabang akar seperti pada gambar di samping ya, ke depan akarnya. Nah, seperti itu. Ini nanti akan saya timbun sekian. Karena apa? Ini luka baru ya, untuk menghindari jamur atau kebusukan. Nanti kalau sudah kering, ini sudah saya kasih salep kambium, kalau sudah kering akan saya timbun sekian. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini sedikit memberi motivasi untuk teman-teman. Proses membuat bahan bonsai sancang dari hasil budidaya cangkok dengan setel mungkin ini menjadi inspirasi untuk teman-teman ya. Untuk pencangkokan awal saya pemilihan ada mata tunas 2 dengan pengupasan kulit sedikit miring, jadi sekalian pas penanaman ini sedikit saya reposisi. Mungkin ini kurang sedikit begini ya, nanti bisa dikasih tataan di bawahnya. Nah, ini saya nunggu kering dulu, nanti saya akan timbun sekian. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini sedikit memberi motivasi untuk teman-teman semua. Kita terus sama-sama belajar dan berbagi. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.